slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. John Hartman bukan tipe pelatih yang datang, duduk manis, lalu menunggu waktu berjalan. Sejak hari pertama namanya dikaitkan dengan kursi panas Timnas Indonesia, satu hal langsung terlihat jelas. Pria asal Inggris ini tidak mau buang waktu. Tanpa banyak sorotan kamera, tanpa preskon megah, Hartman langsung bekerja. Diam-diam tapi dalam, pelan tapi menghunjam. Dalam hitungan hari, bahkan sebelum dirinya resmi diperkenalkan ke publik, Hartman sudah mulai mempelajari Indonesia dari akar hingga pucuk. Bukan cuma soal sepak bolanya, tapi juga budaya, karakter, mentalitas, hingga cara berpikir para pemainnya. Dari pemain lokal di Liga Super hingga para diaspora yang tersebar di berbagai penjuru dunia, semuanya masuk ke dalam radar pengamatan Hartman satu persatu. Dan inilah yang membuat banyak pihak, termasuk internal PSSI, mulai angkat alis. Sebab Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail, terlalu detail bahkan, untuk ukuran pelatih yang baru datang ke sebuah negara dengan kultur sepak bola yang kompleks seperti Indonesia. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Di Timnas Indonesia, Hartman tidak hanya menangani tim senior, ia juga diberi mandat penuh untuk mengelola tim U23. Artinya, sejak awal Hartman sudah melihat proyek ini bukan sebagai solusi instan, melainkan sebagai pembangunan berlapis. Ia tidak ingin tim senior berdiri sendiri tanpa fondasi kuat di bawahnya, dan ia tidak mau tim U23 sekedar menjadi pelengkap kompetisi. Namun di balik semua optimisme itu, Hartman juga tidak menutup mata. Ia secara jujur menilai bahwa komposisi Timnas Indonesia saat ini, baik senior maupun U23 masih belum seimbang. Ada posisi yang terlalu gemuk, ada juga sektor yang rapuh dan minim opsi. Karena itulah satu hal yang langsung ia tekankan adalah sistem promosi dan degradasi pemain yang benar-benar berbasis performa, bukan nama besar. Tidak ada jaminan tempat, tidak ada pemain abadi. Semua harus bersaing. Yang menarik dalam proses evaluasinya, Hartman kabarnya sudah menerima dan mempelajari database pemain diaspora Indonesia yang hingga kini belum dinaturalisasi. Daftar panjang, nama-nama yang mungkin selama ini hanya jadi wacana di media sosial, tapi bagi Hartman ini bukan sekedar daftar, melainkan potensi. Dari sekian banyak nama, Hartman diketahui telah mengerucutkan pilihannya. 4-5 pemain dianggap layak dan realistis untuk dijadikan tambahan kekuatan, baik untuk tim senior maupun tim U23. Dan uniknya, pemain-pemain ini memiliki satu benang merah yang sangat jelas, versatility. Hartman tampaknya tidak tertarik membangun tim dengan spesialis sempit. Ia ingin pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Pemain yang adaptif, pemain yang ketika satu skema gagal bisa langsung berpindah peran tanpa harus mengubah struktur tim secara total. Sebuah pendekatan modern yang sangat relevan di sepak bola level tinggi. Ini bukan tanpa alasan. Hartman paham betul bahwa Indonesia bukan negara dengan kedalaman skuad ala Eropa. Cedera, akumulasi kartu, dan jadwal padat bisa menjadi mimpi buruk. Maka solusi terbaik bukan sekedar menambah pemain, tapi membangun skuad yang fleksibel. Dan disinilah rencana besar itu mulai terlihat. Cahaya redup di ujung lorong, harapan menjauh menguji kesabaran. Keringat yang jujur sering tersembunyi di balik kesedihan. Dunia terasa diam seolah hanya kita yang masih melangkah. Tapi saat pintu tertutup, bukan berarti jalan berakhir. Runtuhkan dinding angan yang menahanmu. Ambil alatmu, bangun jembatan impianmu sendiri. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri. John Hartman datang di saat Timnas Indonesia sedang berada dalam fase paling rapuh. Tahun 2025 menjadi periode yang mengecewakan. Bukan hanya tim senior yang inkonsisten, tapi tim U23 pun gagal menunjukkan progres yang meyakinkan. Ekspektasi tinggi, realita pahit. Itulah gambaran singkatnya. Karena itulah kehadiran Hartman dianggap sebagai harapan baru. Sosok yang diharapkan mampu membangun ulang fondasi tim Garuda bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata. Target jangka pendeknya jelas, mengembalikan performa, memperbaiki mental bertanding, dan mendongkrak ranking FIFA yang sempat merosot. Kabarnya, Hartman akan diperkenalkan secara resmi pekan depan. Namun faktanya ia sudah bekerja sejak lama, tanpa sorotan, tanpa pengumuman.
Salah satu fokus utamanya adalah mengamati komposisi pemain Indonesia, baik yang bermain di kompetisi lokal maupun yang merumput di luar negeri. Database Diaspora menjadi bahan penting. Hartman tidak ingin gegabah. Ia ingin tahu bukan hanya skill, tapi juga karakter, konsistensi menit bermain, dan potensi jangka panjang. Dari situlah muncul nama-nama seperti Laurin Ulrich, Tristan Jaden Owaitaer, dan Dean Zandbergen. Pertanyaan pun muncul, kenapa banyak pemain belakang? Bukankah stok back timnas Indonesia sudah melimpah? Jawabannya sederhana, karena Hartman tidak sekedar melihat posisi, tapi fungsi. Ambil contoh Jaden. Ia bukan hanya center back, ia bisa bermain sebagai back kiri, gelandang kiri, bahkan winger kiri. Artinya, satu pemain bisa menutup banyak lubang. Bertahan oke, menyerang pun hidup. Lalu ada Jensen Silal. Sepanjang kariernya, ia sudah terbukti mampu bermain sebagai back tengah, back kanan, back kiri, bahkan gelandang bertahan. Tipe pemain seperti ini adalah emas dalam sistem Hartman. Berikutnya, Tristan. Inilah contoh ekstrim versatility. Bek kanan bisa, bek tengah bisa, bek kiri bisa, gelandang tengah, gelandang kanan, gelandang bertahan, winger kanan, semua pernah ia mainkan. Pemain seperti ini bukan cuma solusi, tapi senjata. Laurin Ulrich pun tak kalah menarik. Posisi terbaiknya adalah gelandang serang nomor 10, tapi ia juga mampu bermain sebagai gelandang tengah, winger kanan, winger kiri, hingga striker. Dengan skill individu di atas rata-rata dan visi bermain yang matang, Ulrich disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling potensial. Apalagi usianya masih 20 tahun dan masih menjadi bagian dari timnas U20 Jerman. Jika PSSI berhasil menaturalisasinya, ini bisa menjadi game changer. Terakhir, Dean Zandbergen. Penyerang dengan postur tinggi, kuat duel udara, cerdas membuka ruang, dan pawai menahan bola. Ia bisa bermain sebagai striker utama, winger kanan-kiri, second striker, gelandang serang, bahkan gelandang bertahan. Kehadirannya jelas akan meringankan beban lini depan. Jika kelima pemain ini berhasil bergabung, lalu dipadukan dengan diaspora yang sudah ada, maka secara kualitas, level timnas Indonesia hampir pasti meningkat. Lalu bagaimana dengan pemain Liga Super? Jawabannya simple, bersaing. Hartman bukan tipe pelatih yang anti-lokal, tapi ia juga bukan pelatih yang sentimental. Selama ia diberi kebebasan memilih pemain, maka komposisi skuad Garuda akan diisi oleh mereka yang benar-benar bermain di level kompetitif. Tidak peduli nama, tidak peduli status. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri. Hancurkan dinding sunyi, darah dan air mata jadi saksi mimpi. Di luar urusan pemain, ada satu permintaan Hartman yang kabarnya cukup mengejutkan PSSI. Ia ingin didampingi pelatih lokal, bukan rombongan penuh asisten asing seperti era sebelumnya. Maksimal 3 asisten asing, termasuk pelatih fisik. Selebihnya, ia ingin pelatih-pelatih terbaik dari Indonesia. Langkah ini bukan kebetulan, ini sinyal. Hartman ingin berbagi ilmu, ia ingin meninggalkan warisan. Ketua BTN, Pak Sumarji, mengkonfirmasi bahwa PSSI akan menyiapkan daftar pelatih lokal potensial, lalu Hartman sendiri yang akan mewawancarai mereka. Tujuannya jelas, memastikan staf lokal benar-benar memahami visi, filosofi, dan cara bermainnya. Di sisi lain, Hartman juga dikabarkan meminta agar Elkan Bagot kembali diberi kesempatan. Meski sebagian kariernya dihabiskan di Divisi 3 Liga Inggris, level kompetisi tersebut tetap tinggi. Banyak yang lupa bahwa Elkan adalah salah satu pondasi awal kebangkitan timnas Indonesia. Kalah di playoff Olimpiade tanpa mencetak gol bukan semata salah satu pemain. Semua punya andil. Dan dalam sepak bola, setiap pemain berhak mendapat kesempatan selama memenuhi standar pelatih. Terakhir, satu hal yang mungkin akan menjadi kejutan budaya bagi Hartman, Liga Indonesia, terutama Liga 3 dan Liga 4. Di sana, sepak bola masih sering bercampur dengan duel ala Mortal Kombat. Tapi itulah realitas. Dan mungkin dari kekacauan itulah, Hartman akan belajar memahami Indonesia lebih dalam. Selamat datang Om Hartman, betah-betahin ya di sini. Sabar dengan kritik, tahan dengan opini, dan tetap fokus pada rencana. Karena jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri. Bangun jembatan impianmu. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Kita Garuda.